Untuk membantu pencegahan dan sebagai upaya mitigasi wabah virus corona, Palang Merah Indonesia memaksimalkan penyemprotan disinfektan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. PMI Jakarta Pusat melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah rumah rusun di ibu kota. PMI Jakarta Pusat yang dibantu oleh relawan dari Palang Merah Kampus dan sejumlah organisasi melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah rumah rusun di wilayah Ben Hill, Kebun Kacang, dan Petamburan. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya penyebaran virus COVID-19 di Jakarta melihat kondisi padatnya warga yang tinggal di rumah rusun dengan mobilitasnya yang tinggi dan belum terjamahnya penyemprotan disinfektan. Upaya pencegahan meluasnya virus corona juga dilakukan jumlah pengelola pusat perbelanjaan di Jakarta. Salah satu pusat perbelanjaan yang memilih tutup sementara adalah Mall Kota Kasablanka. Beginilah suasana mall atau pusat perbelanjaan yang terletak di Tebet, Jakarta Selatan ini. Hampir seluruh gerai di 5 lantai Mall Kota Kasablanka tutup. Pengelola melakukan penutupan operasional mulai 29 Maret 2020 hingga 7 April 2020. Namun penutupan tidak diberlakukan bagi semua gerai. Apotik dan supermarket di pusat perbelanjaan ini tetap buka mulai pukul 11 siang hingga 7 malam. Penutupan selama 10 hari ini dilakukan sesuai dengan imbauan pemerintah untuk melakukan physical distancing atau jaga jarak demi mencegah meluasnya penyebaran virus corona. Pemerintah mengumumkan jumlah kematian akibat COVID-19 menjadi 181 orang. Peningkatan jumlah pasien positif corona juga masih sangat tinggi yang menjadi gambaran upaya pemutusan rantai penularan corona di tengah masyarakat belum optimal. Upaya penanganan persebaran virus corona di tanah air masih terus berlangsung. Pemerintah mengumumkan jumlah pasien positif dan pasien meninggal di tanah air terus bertambah. Berikutnya akan saya sampaikan update data dari layanan rawatan rumah sakit untuk penderita COVID-19 yang sudah terkonfirmasi positif melalui pemeriksaan laboratorium. Pada hari ini bertambah 196 orang, sehingga jumlah positif menjadi 1.986. Jumlah kasus yang sembuh meningkat 22 orang, sehingga total menjadi 134 orang. Kemudian yang meninggal bertambah 11 orang menjadi 181 orang. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi gambaran-gambaran ini menunjukkan bahwa proses penularan masih berlangsung di luar. Oleh karena itu, pertimbangkan kembali kalau akan bepergian kemanapun. Tempat yang paling aman saat ini adalah berada di rumah bersama keluarga. Peningkatan signifikan jumlah pasien positif dan jumlah pasien meninggal dunia karena corona menunjukkan upaya pemutus rantai penularan virus corona di tengah masyarakat belum optimal. Imbauan tinggal, bekerja, dan belajar di rumah belum dilaksanakan dengan disiplin dan penuh kesadaran. Masih banyak warga dengan sejumlah alasan yang tidak menjalankan imbauan sosial dan physical distancing untuk memutus rantai penularan virus corona. Untuk itu, perlu ketegasan dan sosialisasi menyeluruh agar kebijakan tinggal, bekerja, dan belajar di rumah bisa efektif. Bila sosial dan physical distancing tidak dilakukan, dikhawatirkan penularan virus corona di tengah masyarakat makin tak terkendali. Dampaknya, kapasitas dan kemampuan rumah sakit serta tim medis tidak akan mencukupi untuk menangani lonjakan jumlah pasien. Sehingga penanganan virus corona tidak akan berjalan optimal dan jumlah korban akan makin banyak berjatuhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya pemerintah, pihak swasta juga terpanggil untuk ikut memberi sumbangsih dalam penanganan virus corona di tanah air. Salah satunya dilakukan dengan mendirikan rumah sakit darurat yang melayani PDP maupun ODP corona. Salah satu rumah sakit swasta yang dioperasikan untuk menangani virus corona terdapat di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Rumah sakit ini dikelola oleh pihak swasta dan digunakan untuk membantu penanganan pasien corona, baik yang berstatus PDP maupun ODP.
Tak hanya menyediakan ruang rawat bagi pasien, rumah sakit ini juga menyediakan ruang isolasi khusus bagi warga yang ingin memeriksakan diri dan menjalani tes COVID-19. Tersedia fasilitas laboratorium yang memungkinkan dilaksanakannya uji paralel. Rumah sakit ini siap beroperasi untuk mengantisipasi lonjakan pasien dengan berkoordinasi dengan Pemprov DKI maupun gugus tugas penanganan corona. Saat ini kami mendirikan rumah sakit darurat dalam rangka persiapan untuk menghadapi outbreak yang memang kita tidak tahu kapan. Tetapi kami sebagai salah satu fasilitas rumah sakit lanjutan, kami bersiap diri untuk apabila sewaktu-waktu terjadi outbreak. Nantinya rumah sakit ini akan mempunyai kapasitas 30 bed untuk ruang isolasi ODP ataupun PDP. Sedangkan nanti yang di kontainer kita akan punya ruang intensif care isolasi dengan kapasitas 4 bed dan 4 ruang isolasi, di mana nantinya ini akan kita fungsikan sewaktu-waktu apabila terjadinya outbreak. Pekan depan, PT Kereta Komuter Lain Indonesia ubah operasional kereta rel listrik Komuter Lain. Informasinya saat lagi, tetap di iNews Siang.